Bayangkan sebuah desa yang terperangkap antara cahaya dan kegelapan, di mana malam yang penuh teror hampir memusnahkan semuanya. Di tengah bayangan yang mengancam, satu pengorbanan bisa mengubah nasib seluruh komunitas. Bagaimana jika pengorbanan itu datang dari tempat yang paling tidak Anda duga? Selamat datang di channel kami. Jika Anda tertarik dengan kisah-kisah yang menggugah, penuh misteri dan keberanian, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Bersiaplah untuk menyelami cerita epik kami tentang Desa Karangtengah, di mana kegelapan yang menyeramkan dan cahaya keberanian bertarung dalam pertarungan abadi. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan bel notifikasi agar tidak ketinggalan episode penuh aksi kami. Terima kasih sudah bergabung dalam petualangan ini. Kisah yang akan menginspirasi, mengajar, dan mungkin mengubah cara Anda melihat dunia. Desa Karangtengah, yang terletak di lereng Gunung Merapi, selama ini dikenal karena kesunyiannya dan pemandangan alam yang memukau. Namun, desas-desus yang lebih gelap mulai menggelayut di udara, mengusik kedamaian yang telah lama ada. Penduduk desa mulai berbisik-bisik tentang kehadiran sosok wanita misterius, Mbak Sri, yang konon telah datang dari bagian lain Jawa dengan membawa aura yang mengerikan. Mbak Sri, seorang wanita paruh baya dengan mata yang dalam dan menakutkan, tinggal di sebuah rumah tua di ujung desa, tepat di batas hutan yang tebal. Rumah itu sendiri seolah-olah tersembunyi oleh kabut tebal setiap malam, seakan ingin menyembunyikan apapun yang terjadi di dalamnya. Pada malam purnama, saat hujan deras mengguyur desa, kilat menyambar-nyambar, memecah keheningan malam. Suara angin yang meraung-raung bergema melalui celah-celah dinding rumah Mbak Sri. Di dalam, dengan ditemani oleh obor yang berpendar redup, Mbak Sri mengalami persalinan yang tidak biasa. Tak ada seorang pun yang mendampinginya, hanya lilin-lilin yang berkedip dan bayangan-bayangan yang menari di dinding rumah kayu itu. Tanpa saksi, di lantai kayu yang sudah tua, Mbak Sri melahirkan sesuatu yang tidak terbayangkan. Seorang bayi dengan kulit kelabu, mata merah menyala, dan suara tangisan yang tidak seperti bayi manusia. Tangisannya memecah keheningan malam, seolah-olah memanggil sesuatu yang jauh di dalam hutan. Dari malam itu, takdir Desa Karangtengah berubah selamanya. Desas-desus tentang kelahiran anak Gendurwo, makhluk dari alam lain, menjadi nyata dan menimbulkan ketakutan serta kekacauan di antara warga desa yang tak berdosa. Malam itu, hujan turun dengan lebatnya, membasahi Desa Karangtengah yang selama ini terlelap dalam kesunyian. Angin kencang membawa kabut tebal yang menyelimuti desa, seakan alam sendiri ingin menyembunyikan peristiwa yang akan terjadi di rumah terpencil Mbak Sri, yang berada tepat di pinggir hutan lebat yang sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Dalam rumah itu, Mbak Sri berjuang seorang diri. Cahaya lampu minyak yang temaram berusaha menembus kegelapan, namun hanya berhasil menerangi sudut-sudut ruangan yang dipenuhi dengan berbagai macam ramuan, patung kecil, dan simbol-simbol mistik yang menandakan bukan hanya rumah, tapi altar bagi sesuatu yang jauh lebih tua dan gelap. Suara hujan yang memukul atap zinc terdengar seperti drum perang, mengiringi detik-detik yang menegangkan. Di sudut ruangan, Mbak Sri terengah-engah dalam rasa sakit yang tak terperikan. Keringat mengalir deras menuruni wajahnya yang pucat, matanya yang tajam kini terpejam sementara dia merapal mantra dalam bahasa kuno. Suaranya serak namun penuh kekuatan. Lantai kayu di bawahnya sudah basah oleh air hujan yang merembes masuk dan darah yang mulai bercucuran. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya menyilaukan memenuhi ruangan saat petir menyambar dekat rumah, diikuti oleh gemuruh guntur yang menggema menakutkan. Di saat itu, terdengar tangisan bayi yang nyaring dan aneh, bukan tangisan biasa, melainkan suara yang mendalam dan menggeram, seolah-olah mengandung amarah dan kekuatan luar biasa. Mbak Sri, dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, melirik ke arah bayi tersebut. Dalam cahaya redup yang hampir padam, ia melihat kulitnya yang kelabu,
Tidak seperti manusia, mata yang merah pekat memandangnya langsung, seolah-olah memahami lingkungan sekitarnya dengan cepat. Bayi itu bukan manusia, bukan juga hantu, melainkan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya, sesuatu yang baru saja melintasi ambang dunia lain. Di luar, beberapa warga yang curiga dengan aktivitas di rumah Mbak Sri mulai berkumpul, membawa obor dan senjata tajam. Ketakutan dan kecurigaan telah mengakar dalam-dalam di hati mereka, dan sekarang, dengan kehadiran yang begitu jelas dari sesuatu yang tidak alami, rasa takut itu berkembang menjadi keberanian untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi di sekitar desa. Binatang ternak ditemukan mati tanpa sebab yang jelas, sumur-sumur desa tiba-tiba mengering, dan suara-suara bisikan menggema di antara pepohonan, membuat bulu kuduk berdiri. Semua ini hanya menambah ketegangan yang sudah sangat tebal, mengubah malam itu menjadi sebuah prolog yang menjanjikan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya di desa Karangtengah. Kabar tentang kelahiran mengerikan itu segera menyebar seperti api di musim kemarau. Di desa Karangtengah, tempat di mana rahasia dan gosip berkembang subur, berita tentang Mbak Sri dan bayinya menjadi topik yang tak bisa dihindari. Rano, pemuda desa yang dikenal karena keberaniannya, menjadi semakin tertarik dengan kisah yang menggemparkan tersebut. Rasa penasarannya yang besar mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam, melampaui sekadar gosip dan desas-desus. Pagi itu, Rano berjalan menyusuri jalan setapak yang berlumpur menuju rumah Mbak Sri dengan hati yang dipenuhi keberanian namun juga ketakutan yang mendasar. Rumah tua itu tampak lebih menakutkan di bawah sinar matahari pagi yang suram, cat yang mengelupas, jendela yang tertutup rapat, dan aura yang gelap. Semua itu hanya menambah rasa penasaran yang membara dalam diri Rano. Sebelum Rano sempat mendekati rumah, ia dihentikan oleh Pak Danang, kepala desa yang bijaksana namun ketat. "Rano, ini bukan urusanmu. Kita harus memikirkan keselamatan desa," kata Pak Danang dengan suara berat. Namun, keputusan Rano sudah bulat. Ia ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Rano menyelinap keluar dari rumahnya, memanfaatkan kegelapan untuk menyamarkan gerak-geriknya. Ia membawa senter dan pisau kecil untuk berjaga-jaga, hati-hatinya memancarkan cahaya pada jalur yang ditumbuhi semak belukar. Sesampainya di rumah Mbak Sri, ia mendapati pintu depan yang sedikit terbuka. Dengan nafas yang tertahan, Rano melangkah masuk, mengarahkan sinar senter ke dalam kegelapan yang menyesakan. Di dalam, suasana rumah Mbak Sri lebih menyeramkan daripada yang bisa dibayangkan. Ruangan itu dipenuhi dengan simbol-simbol dan benda-benda mistis yang menunjukkan praktek ilmu hitam. Di dinding tergantung gambar-gambar gaib dan mantra-mantra yang ditulis tangan dengan tinta merah. Angin malam yang menerobos masuk membuat seluruh suasana semakin mencekam, menyebabkan bayangan-bayangan menari di dinding-dinding kayu yang lapuk. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar, memecah kesunyian mencekam. Rano mengikuti suara itu ke ruangan di belakang rumah, tempat ia menemukan sebuah buayan kayu tua yang goyang perlahan. Dalam buayan itu, bayi yang diceritakan warga terbaring, mata merahnya yang tajam menatap langsung ke arah Rano. Itu bukan tatapan biasa, melainkan tatapan yang seolah-olah menembus jiwa, mengungkap ketakutan dan rasa penasaran yang mendalam. Rano mundur selangkah, nafasnya tercekat. Di sana, di hadapannya, terletak bukti nyata dari kisah-kisah yang telah mengguncang desa. Bayi itu, dengan kulit kelabunya yang tidak wajar dan aura gelap yang mengelilinginya, adalah sesuatu yang jauh dari normal. Apa yang seharusnya menjadi momen yang menggembirakan, kelahiran seorang anak, malah menjadi sebuah momen yang menghantui. Saat Rano berusaha memahami apa yang ia lihat, suara bisikan tiba-tiba menggema di telinganya, suara yang tidak dia kenal,
mengatakan kata-kata dalam bahasa yang tidak bisa ia mengerti. Dia berpaling, mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Rumah itu seolah-olah hidup, bernapas dengan kehidupan gaibnya sendiri. Merasa terintimidasi namun tidak bisa meninggalkan apa yang telah dilihatnya, Rano tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Apa yang telah dia temukan malam itu bisa mengubah segalanya untuk desa, untuk dirinya, dan mungkin juga untuk dunia yang mereka kenal. Dengan hati yang berdebar, Rano keluar dari rumah itu, membawa kisah yang harus dibagikan, kisah yang akan memulai perubahan besar di desa Karangtengah. Setelah pengalaman yang menakutkan di rumah Mbak Sri, Rano tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi dengan gambaran mata merah bayi itu yang tajam dan menembus, serta bisikan-bisikan misterius yang masih bergema di telinganya. Dengan desas-desus yang kian menggila di desa, Rano memutuskan bahwa dia perlu lebih banyak bukti sebelum memaparkan temuannya kepada warga desa. Keesokan harinya, Rano mengunjungi Pak Danang, kepala desa. Di rumah Pak Danang yang penuh dengan perabotan kayu tua dan foto-foto leluhur, mereka duduk menghadapi satu sama lain, secangkir teh di antara mereka. Rano menceritakan semuanya, tentang rumah yang menyeramkan, bayi dengan mata merah, dan suara bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Pak Danang, yang sudah tua dan bijaksana, mendengarkan dengan serius, keriput di wajahnya semakin dalam. Kita harus berhati-hati, Rano. Ini mungkin lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang kita pikirkan, katanya dengan suara rendah. Ia menyarankan Rano untuk kembali ke rumah Mbak Sri untuk mencari lebih banyak bukti. Kali ini membawa alat untuk merekam apapun yang mungkin menangkap fenomena aneh. Dengan sebuah perekam suara dan kamera, Rano bersiap untuk kembali ke rumah Mbak Sri di malam hari, ketika desa lainnya terlelap dan rahasia lebih mudah untuk terungkap. Langit telah gelap ketika ia memasuki hutan yang berbatasan dengan rumah itu. Angin malam yang sejuk membuat dedaunan berbisik, seolah-olah memperingatkannya untuk tidak melanjutkan. Sesampainya di rumah, Rano mengatur peralatannya dengan hati-hati. Ia menyalakan perekam suara dan menempatkannya di ruang tengah, kemudian memulai sesi perekaman video dengan kamera yang ditujukan ke buayan bayi itu. Rumah tersebut lebih hening daripada sebelumnya. Setiap suara terdengar jelas dan tiap bayangan terlihat mencurigakan. Rano mendekati buayan untuk memeriksa bayi itu sekali lagi. Mata bayi itu terbuka tiba-tiba, memandanginya dengan intensitas yang menakutkan. Rano merasa nafas di lehernya berhenti sejenak, tapi ia tetap bertahan, memfokuskan kamera pada bayi itu. Tiba-tiba, suara bisikan kembali menggema, kali ini lebih keras dan lebih mendesak. Rano menoleh ke arah suara, tapi tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Sementara itu, perekam suara tampaknya menangkap sesuatu. Rano memutuskan untuk menjelajahi bagian lain dari rumah, mengikuti arah suara. Di dapur, ia menemukan simbol-simbol dan tulisan gaib lainnya yang terukir di dinding. Semakin ia menyelidiki, semakin banyak ia menemukan bukti praktik ilmu hitam yang mungkin telah digunakan Mbak Sri untuk memanggil atau menciptakan sesuatu yang mengerikan. Ketika Rano kembali ke ruang tengah, perekam suara mendadak berhenti merekam. Merasa ada yang tidak beres, Rano mencoba memeriksanya. Pada saat yang sama, sebuah hembusan angin dingin meniup melalui rumah, memadamkan lampu-lampu dan membuat seluruh rumah terendam dalam kegelapan. Dalam kegelapan, bisikan menjadi lebih keras dan lebih mendesak. Rano merasakan kehadiran sesuatu yang lain bersamanya di ruangan itu. Dengan cepat, ia mengaktifkan senter di ponselnya. Cahayanya menyapu ruangan yang sekarang terasa penuh dengan energi gelap. Ketika cahaya senter menyilaukan mata bayi itu sekali lagi, suara yang jelas dan menyeramkan terdengar, pergilah!" Dengan jantung berdebar, Rano tidak membutuhkan perintah kedua.
Ia berlari keluar dari rumah, membawa rekaman yang mungkin saja membuktikan lebih dari yang ia harapkan. Malam itu, apa yang ia temukan akan membawanya lebih dalam ke misteri yang menggelayuti desa Karangtengah, membuka pintu ke kebenaran yang mungkin lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Malam telah berlalu, namun teror yang Rano alami di rumah Mbak Sri tetap membayanginya. Kembali ke rumahnya dengan rekaman yang belum diputar, hatinya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran tentang apa yang mungkin ia temukan dalam rekaman tersebut. Dia memutuskan untuk menunggu sampai pagi, ketika cahaya matahari mungkin memberinya sedikit keberanian untuk menghadapi apa yang telah ia rekam. Di pagi hari yang masih remang-remang, Rano duduk di dapur kecilnya, perekam di atas meja kayu di depannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menekan tombol play. Suara yang terdengar pertama adalah bisikan lembut yang sulit dimengerti, namun semakin lama semakin jelas. Rano mengerutkan dahi, mencoba memahami kata-kata yang diucapkan, tapi hanya suara tangisan bayi yang menyeruak masuk, memotong segala bisikan. Rano memajukan rekaman, mencari tanda-tanda lain dari aktivitas supernatural yang mungkin ia tangkap. Tiba-tiba, suara keras terdengar melalui speaker, suara yang mirip dengan perintah atau seruan dalam bahasa Jawa kuno yang jarang digunakan lagi. Kata-kata itu terasa mengancam, membuat bulu kuduknya berdiri. Rano mencatat setiap kata yang bisa ia pahami, berencana untuk meminta Pak Danang menerjemahkannya nanti. Dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, Rano memutuskan untuk mengunjungi seorang pakar dalam budaya dan bahasa Jawa, seorang guru di sekolah setempat yang dikenal karena pengetahuannya tentang sejarah dan mitos lokal. Dengan rekaman dan catatannya dalam tas, Rano berangkat menyusuri jalanan desa, merasakan tatapan curiga dari warga yang telah mendengar desas-desus tentang penyelidikannya. Guru Sutomo, pria tua dengan kacamata tebal dan rambut yang hampir seluruhnya memutih, mendengarkan rekaman itu dengan ekspresi serius. Ini adalah mantra kuno, katanya dengan suara rendah, mantra pemanggilan. Ini sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan sembarangan. Mbak Sri telah bermain dengan kekuatan yang tidak seharusnya dia ganggu. Rano merasa nafasnya tercekat, menyadari bahwa apa yang ia takutkan, bahwa Mbak Sri telah melakukan sesuatu yang terlarang dan berbahaya, mungkin memang benar. Guru Sutomo menyarankan Rano untuk kembali ke rumah Mbak Sri untuk mencari bukti lebih lanjut tentang apa yang mungkin telah dia lakukan atau panggil ke dunia ini. Kembali ke rumah Mbak Sri dengan rasa takut namun bertekad, Rano memasuki ruangan dengan lebih siap. Ia membawa kamera dan lampu lebih banyak, serta beberapa talisman yang diberikan oleh Guru Sutomo untuk perlindungan. Ketika ia memasuki ruangan di mana ia sebelumnya mendengar bisikan dan teror, kali ini ia melihat sesuatu yang baru, sebuah buku besar dengan sampul kulit yang usang tergeletak terbuka di atas meja kerja Mbak Sri. Buku itu penuh dengan tulisan tangan, gambar, dan simbol okultis. Rano memulai dokumentasi halaman demi halaman dengan kamera digitalnya. Di antara mantra dan ilustrasi, ia menemukan peta yang menunjukkan lokasi di hutan di belakang rumah, ditandai dengan simbol yang serupa dengan yang ada di dinding rumah Mbak Sri. Ini harus menjadi kunci untuk memecahkan apa yang telah dihadapi desa mereka. Merasa bahwa setiap menit di rumah itu semakin meningkatkan bahayanya, Rano segera mengemas peralatannya dan berencana untuk kembali ke desa. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, ia mendengar suara langkah kaki di luar. Seseorang atau sesuatu datang ke rumah Mbak Sri, dan dengan cepat Rano menyadari bahwa dia mungkin bukan satu-satunya yang tertarik dengan kekuatan gelap yang telah dipanggil. Di malam yang gelap, langkah-langkah mendekat membuat Rano bersembunyi di balik tirai usang yang menggantung di jendela rumah Mbak Sri. Napasnya terhenti sebentar saat ia mencoba memata-matai melalui celah sempit. Dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya bulan, sosok-sosok bergerak mendekati rumah,
memegang obor dan sesekali berbisik satu sama lain dengan nada serius. Hatinya berdebar keras ketika ia mengenali beberapa wajah warga desa, termasuk beberapa yang dikenalnya. Mereka bergerak dengan hati-hati, tetapi tekad dalam gerak mereka menunjukkan bahwa mereka bukan hanya penasaran. Mereka takut dan marah. Rano, terperangkap di dalam, menyadari bahwa situasinya bisa dengan cepat berubah menjadi berbahaya. Mematikan lampunya, Rano mencoba mendengarkan percakapan mereka, berharap untuk mengerti rencana atau kekhawatiran mereka. Kata-kata seperti bahaya, ilmu hitam, dan genderuwo terdengar jelas, meningkatkan rasa ketakutan yang sudah mencekik. Ketegangan meningkat ketika salah satu dari mereka, Pak Joko, seorang petani setempat, mengangkat suaranya. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Apa yang dilakukan Mbak Sri bisa membawa petaka kepada kita semua. Kita harus menghentikannya sekarang. Mendengar ini, Rano cepat-cepat mengambil beberapa foto lagi dari halaman-halaman buku dan tanpa suara mengemas kembali peralatannya. Dia tahu ia harus keluar sebelum warga menemukan dia di sana atau situasi bisa berubah menjadi lebih buruk. Dengan hati-hati, dia membuka jendela belakang rumah dan merangkak keluar, berharap kebisingan hujan akan menutupi suara gerakannya. Setelah berhasil lolos, Rano berlari kembali ke desa melalui jalur hutan, menyusuri peta yang ditemukan di rumah Mbak Sri. Hujan mulai turun, membuat jalan menjadi licin dan sulit dilalui, namun tak satu pun dari itu yang cukup untuk menghentikan langkahnya yang tergesa-gesa. Sampai di rumah, Rano langsung menuju ke rumah Pak Danang, membawa bukti yang telah ia kumpulkan. Napasnya memburu, pakaian dan rambutnya basah kuyup, ia mengetuk pintu dengan keras. Pak Danang membuka pintu, kaget melihat keadaan Rano. Tanpa membuang waktu, Rano menjelaskan segalanya, menunjukkan foto-foto halaman buku dan menceritakan tentang kecurigaan dan ketakutan yang ia rasakan dari warga. Pak Danang mendengarkan dengan seksama, kemudian berbicara dengan nada berat, ini lebih serius dari yang saya duga. Kita perlu bertindak dengan hati-hati. Kita harus mengumpulkan warga untuk membahas ini, tetapi dengan cara yang tidak menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Dan kita perlu melindungi kamu, Rano. Kamu sekarang berada di tengah-tengah ini semua. Mereka berdua duduk, merencanakan pertemuan dengan warga desa untuk malam berikutnya, berusaha menyusun strategi yang akan menjaga ketenangan namun juga menyiapkan desa untuk kemungkinan yang lebih buruk. Malam itu, desas-desus dan kecurigaan di Desa Karang Tengah tidak hanya mengisi udara dengan rasa takut, tapi juga dengan resolusi untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi, berbekal pengetahuan dan bukti yang Rano bawa. Desa Karang Tengah tampak berbeda pada malam itu. Ketenangan yang biasanya menyelimuti desa seakan tergantikan oleh ketegangan dan kekhawatiran. Cahaya dari obor-obor yang dibawa oleh warga desa menari di dinding rumah dan jalan setapak, menciptakan bayangan yang menambah aura mencekam pada pertemuan yang akan segera berlangsung. Di rumah Pak Danang, warga desa mulai berdatangan. Mereka membawa rasa takut dan kecurigaan dalam tatapan mereka, dan desas-desus yang beredar semakin membuat suasana menjadi tegang. Rano berdiri di samping Pak Danang, merasakan beban tanggung jawab yang kini dipegangnya. Dalam tangannya ia memegang foto-foto halaman buku sihir Mbak Sri, siap untuk membagikan apa yang telah ia temukan. Pak Danang membuka pertemuan dengan suara yang tegas namun mencoba menenangkan. Saudara-saudari, kita di sini bukan untuk memicu kekacauan atau ketakutan lebih lanjut. Kita di sini untuk memahami dan memutuskan tindakan terbaik untuk keselamatan kita semua. Napasnya dalam, mencoba menstabilkan kegugupan yang jelas terasa. Rano mengambil langkah ke depan, menjelaskan penemuannya di rumah Mbak Sri, termasuk mantra dan peta yang ditemukan.
Dia menunjukkan foto-foto yang diambil dengan kamera digitalnya yang diproyeksikan pada dinding putih di rumah Pak Danang. Ini bukan kebetulan, ujarnya, suaranya mengandung urgensi. Apa yang dilakukan Mbak Sri sangat berbahaya. Dia telah memanggil sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia kita. Suara bisikan dan gumaman mengisi ruangan seiring foto-foto terus berganti. Wajah-wajah penuh kekhawatiran, beberapa dengan rasa takut yang jelas terlihat, sementara yang lain menunjukkan kemarahan. Tiba-tiba, pintu rumah Pak Danang terbuka dengan keras. Mbak Sri berdiri di ambang pintu, mata merahnya tampak menyala dalam cahaya obor. "Kalian tidak mengerti apa yang telah kuperbuat," teriaknya dengan suara parau. "Aku melakukannya demi kita semua, demi kekuatan yang bisa melindungi desa kita." Suasana menjadi tegang, beberapa warga spontan mundur, sementara yang lain memegang senjata tajam atau alat pertanian sebagai bentuk perlindungan. Pak Danang berdiri, mencoba menenangkan situasi. "Mbak Sri, tolong jelaskan maksudmu. Kenapa kau melakukan ini? Apa yang telah kau panggil?" Mbak Sri langkah maju, obor di tangan beberapa warga menerangi wajahnya yang tampak letih namun juga penuh dengan tekad. "Aku telah berkomunikasi dengan yang di luar sana," katanya. Suaranya sekarang lebih tenang namun tetap tegas. "Mereka menawarkan perlindungan dari ancaman yang lebih besar yang tidak kalian ketahui. Tapi aku membutuhkan sesuatu yang kuat, sesuatu seperti anak genderuwo." Desas-desus dan kekacauan kembali pecah. Rano mengambil kesempatan ini, mencoba untuk mendapatkan lebih banyak jawaban. "Mbak Sri, apa yang diminta oleh makhluk yang kau panggil itu sebagai balasan? Apa yang akan terjadi pada desa kita?" Mbak Sri menatap Rano, matanya yang merah kini tampak menyimpan rasa sakit. "Mereka meminta pengorbanan," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Pengorbanan untuk menjaga keseimbangan, untuk melindungi kita semua." Kejelasan itu membawa keheningan menakutkan ke ruangan tersebut. Warga desa saling pandang, menyadari bahwa konsekuensi dari tindakan Mbak Sri mungkin lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, konfrontasi di rumah Pak Danang tidak hanya mengungkap kebenaran yang mengerikan, tetapi juga memulai perhitungan yang akan menentukan nasib desa Karangtengah. Ketegangan di ruangan itu menjadi hampir tak tertahankan seiring Mbak Sri mengungkapkan kebutuhan akan pengorbanan. Warga desa saling pandang, beberapa dengan rasa takut, yang lain dengan kemarahan. Rano berdiri di tengah ruangan, merasakan berat tanggung jawab untuk membantu desa menavigasi krisis ini. "Bagaimana kita bisa mempercayai apa yang kau katakan, Mbak Sri?" tanya Rano dengan nada tegas. "Kita perlu bukti lebih lanjut. Kita tidak bisa hanya menerima kata-katamu tanpa mempertanyakan." Mbak Sri menatap Rano dan warga desa yang lain dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Jika itu yang kalian butuhkan, maka aku akan menunjukkan kepadamu. Ikuti aku ke hutan, di mana aku pertama kali berkomunikasi dengan mereka," katanya. Meski ragu, Rano dan beberapa warga berani memutuskan untuk mengikuti Mbak Sri ke dalam hutan pada malam itu juga. Mereka mempersenjatai diri dengan obor dan beberapa membawa simbol-simbol religius sebagai perlindungan. Hutan di malam hari adalah tempat yang menakutkan. Suara-suara dari binatang malam dan angin yang berbisik melalui pepohonan membuat setiap langkah terasa seperti langkah menuju dunia lain. Mbak Sri memimpin rombongan dengan langkah yang pasti. Daun-daun kering di bawah kaki mereka berderak setiap kali mereka melangkah. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah pembersihan di mana bulan penuh menyinari lingkaran tanah yang terbuka. "Di sini," kata Mbak Sri, suaranya nyaris berbisik. "Di sini aku berkomunikasi dengan mereka."
Mbak Sri mulai menggambar simbol-simbol di tanah dengan tongkat yang ia ambil dari bawah pohon. Simbol-simbol tersebut tampak asing, dan cahaya dari bulan penuh membuat mereka tampak hampir bercahaya. Setelah selesai, ia berdiri di tengah lingkaran, mengangkat tangan ke langit, dan mulai menyanyikan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun di sana. Angin mulai berhembus lebih kencang, dan awan mulai menutupi cahaya bulan, membuat suasana menjadi lebih gelap dan mencekam. Warga desa yang menyaksikan mulai merasa tidak nyaman. Beberapa mulai berdoa dalam bisikan, yang lain memegang erat apapun yang mereka bawa sebagai perlindungan. Tiba-tiba, suasana hutan berubah. Seolah-olah menanggapi seruan Mbak Sri, sejumlah bayangan gelap muncul dari antara pohon-pohon, bergerak tidak menentu, dan suara-suara yang tidak manusiawi menggema di antara pepohonan. Rano, memegang kamera dan perekam suaranya, mencoba untuk menangkap apapun yang terjadi, tetapi peralatannya tampaknya gagal bekerja dengan benar. Layar berkedip dan suara statis mengisi perekam suara. Ketika Mbak Sri mencapai puncak mantranya, sebuah sosok besar dan menakutkan mulai terbentuk di depan mata mereka. Itu bukan makhluk fisik, melainkan lebih seperti kabut gelap yang padat, dengan mata yang tampak seperti bara api merah. Makhluk itu tidak berbicara, tapi suaranya, jika bisa disebut suara, menggema di kepala setiap orang yang hadir, mengisi mereka dengan rasa dingin yang mendalam. Apakah ini cukup sebagai bukti? Teriak Mbak Sri, suaranya hampir tenggelam oleh suara angin dan bisikan gelap dari makhluk yang telah dipanggil. Beberapa warga terjatuh, pingsan karena teror atau mungkin karena beban energi gelap yang tiba-tiba ini. Rano, meski ketakutan, tetap berdiri, menggenggam kamera dan perekam yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi, menyadari bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang sangat gelap dan mungkin tidak dapat dikendalikan. Setelah menghadapi manifestasi gelap yang menakutkan di hutan, seluruh desa Karang Tengah terguncang. Kekuatan yang dipanggil Mbak Sri tidak hanya nyata, tetapi juga jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Rano, meskipun ketakutan, tahu bahwa tindakan harus diambil untuk melindungi desanya. Kembali ke desa, Pak Danang memanggil pertemuan darurat. Rona wajah warga yang hadir mencerminkan campuran ketakutan dan keputusasaan. Rano, dengan peralatan yang rusak dan tanpa bukti nyata selain kesaksiannya, berusaha meyakinkan warga bahwa mereka harus bersatu. Mbak Sri, kata Rano, menatap wanita tua itu yang duduk dengan mata yang redup namun tetap memancarkan kekuatan misterius. Kamu telah membawa ini ke desa kita. Kita membutuhkanmu untuk menghentikannya. Mbak Sri, wajahnya terlihat lebih tua dan lelah dari biasanya, mengangguk perlahan. Saya tidak tahu itu akan sekuat ini. Saya mencoba mencari pelindung untuk desa kita, tapi saya salah. Saya akan lakukan apa yang saya bisa untuk memperbaikinya. Ketegangan yang semula menekan mulai memberi jalan kepada tekad. Pak Danang, mendukung keputusan Rano, mengorganisir kelompok warga untuk mempersiapkan diri menghadapi malam, mengumpulkan barang-barang yang mungkin berguna, termasuk air suci, garam, dan simbol-simbol suci dari berbagai kepercayaan. Malam itu, mereka kembali ke hutan, dipimpin oleh Mbak Sri yang tampak rapuh namun bertekad. Suasana hutan lebih gelap dan lebih menekan dari sebelumnya, dengan bayangan yang tampak bergerak di balik setiap pohon dan suara-suara bisikan yang lebih intens. Ketika mereka mencapai pembersihan di mana mereka sebelumnya menghadapi entitas gelap, Mbak Sri memulai ritual untuk membatalkan panggilan sebelumnya. Dia menyebarkan lingkaran garam di sekeliling mereka, sebuah metode kuno untuk melindungi diri dari kekuatan jahat, dan mulai melantunkan mantra dengan suara yang gemetar namun penuh kekuatan. Angin kembali berhembus, awan bergulung lebih cepat di langit, dan kilat sesekali menerangi langit malam. Sosok gelap yang telah mereka temui sebelumnya muncul lagi,
kali ini tampak lebih besar dan lebih mengancam. Kalian tidak bisa mengusirku begitu saja. Suaranya menggema di kepala setiap orang yang hadir. Suara yang tidak menggunakan getaran udara tapi langsung ke pikiran mereka. Mbak Sri, dengan kekuatan yang tampaknya diperoleh dari keputusasaannya, meningkatkan intensitas mantranya, menggunakan setiap ons energi yang ia miliki. Warga desa, meskipun dilanda ketakutan, mulai menyanyikan doa masing-masing, memberikan dukungan bagi Mbak Sri. Setelah beberapa saat yang tegang, dengan angin yang kini menderu seperti badai, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari langit. Cahaya itu bersinar dengan kekuatan yang tak terbayangkan, menyinari entitas gelap yang mulai mengeluarkan suara menyakitkan. Bentuknya mulai retak, seperti kaca yang pecah, dan perlahan mulai terurai menjadi asap hitam yang diserap kembali ke dalam hutan. Mbak Sri, kelelahan dan terengah-engah, jatuh ke tanah. Rano dan beberapa warga segera membantunya, lega tapi masih tidak percaya bahwa mereka mungkin telah menghentikan ancaman. Di sekitar mereka, hutan tampak tenang kembali, seolah-olah memberi tanda bahwa malam penuh teror mungkin telah berakhir. Namun, pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah mereka benar-benar aman, atau apakah ini hanya jeda sebelum badai selanjutnya? Setelah kejadian mengerikan di hutan, keadaan di Desa Karang Tengah tampak kembali tenang. Namun ada rasa kecemasan yang tersisa, seperti luka yang belum sembuh sepenuhnya. Mbak Sri, meskipun telah memainkan peran penting dalam membatalkan ritualnya, terlihat semakin lemah dan terkuras. Komunitas, sementara bersyukur atas keberanian dan upayanya, masih merasa tidak pasti tentang keamanan masa depan mereka. Rano, yang kini dianggap sebagai pahlawan desa, merasa bahwa ada lebih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa entitas gelap itu tidak akan kembali. Dia menghabiskan hari-harinya mencari lebih banyak informasi tentang ritual dan entitas yang Mbak Sri panggil, berharap menemukan cara untuk memperkuat perlindungan desa. Suatu malam, saat Rano mencari melalui buku-buku lama dan teks-teks kuno yang bisa ia temukan di rumah Mbak Sri, dia menemukan catatan yang berbicara tentang sebuah pengorbanan lebih besar yang dibutuhkan untuk memastikan kekuatan jahat itu tetap tersegel. Catatan itu mengejutkan Rano. Dia tahu bahwa ini adalah informasi yang tidak bisa dia simpan sendiri. Dia pergi ke rumah Pak Danang untuk mendiskusikan temuannya. Dalam keheningan malam yang tenang, kedua pria itu duduk, cahaya lampu minyak memantulkan rasa serius dalam tatapan mereka. Ini mengatakan bahwa pengorbanan sukarela dari seseorang yang berani menghadapi kegelapan mungkin diperlukan untuk mengakhiri ini selamanya. Jelas Rano dengan berat hati. Pak Danang, yang sudah tua dan bijak, menghela napas panjang. Ini adalah keputusan yang berat, Rano. Kita tidak bisa meminta ini dari siapapun. Ini harus menjadi pilihan yang bebas dan sukarela. Mereka memutuskan untuk menyampaikan informasi ini kepada desa di pertemuan umum keesokan harinya. Ketika matahari terbenam, seluruh desa berkumpul di balai desa. Suasana tegang namun penuh antisipasi. Rano berdiri di depan mereka semua, hatinya berat tapi tekadnya kuat. Teman-teman, ya katanya, suaranya menggema di ruang pertemuan, kita telah menghadapi banyak bersama, dan kita mungkin perlu menghadapi lebih lagi. Saya menemukan bahwa mungkin ada cara untuk memastikan entitas itu tidak mengancam kita lagi, tetapi memerlukan pengorbanan besar. Warga desa saling pandang, rasa takut dan keberanian bercampur dalam tatapan mereka. Rano melanjutkan, ini harus menjadi keputusan sukarela. Tidak ada yang harus merasa terpaksa. Malam itu, di balai desa, setelah Rano selesai berbicara, suasana hening. Kemudian, secara mengejutkan, Pak Danang berdiri. Saya telah hidup lama, ya katanya, dan saya telah melihat desa ini melewati banyak hal.
Saya akan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi desa ini, untuk masa depan anak-anak dan cucu kita. Rano mencoba membantah, tapi Pak Danang menepisnya. Ini adalah keputusan saya. Kita semua memiliki waktu kita, dan ini adalah waktu saya untuk memberikan sesuatu yang berarti. Pada malam yang ditakdirkan, dengan bulan purnama yang terang di langit, desa berkumpul lagi di hutan, tempat mereka pertama kali menghadapi entitas gelap itu. Pak Danang, dengan berani tapi tenang, melangkah ke dalam lingkaran yang telah dibuat Mbak Sri. Dengan mantra dan doa, dan air mata yang tertahan dari banyak wajah, ritual dimulai. Cahaya dan kegelapan bergulung seperti ombak di sekitar mereka, dan saat ritual mencapai puncaknya, sosok Pak Danang perlahan menghilang, terlarut dalam cahaya yang menyilaukan, mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan desa. Ketika cahaya mereda, tidak ada yang tersisa dari Pak Danang. Warga desa, dalam keheningan yang penuh dengan rasa sakit dan kehilangan, namun juga kelegaan, tahu bahwa mereka telah diselamatkan oleh tindakan heroik kepala desa mereka. Namun, kemenangan itu datang dengan harga yang sangat tinggi, dan mereka akan selalu mengingat pengorbanan yang telah dilakukan malam itu. Kehilangan Pak Danang meninggalkan bekas yang mendalam di hati setiap warga desa Karangtengah. Rumah-rumah yang biasanya riuh dengan suara keluarga kini dibungkus kesunyian. Namun, di balik kesedihan itu, ada juga semacam kedamaian yang telah lama hilang. Sebuah perasaan bahwa, mungkin, malam-malam teror mungkin telah berakhir. Namun, kedamaian itu ternyata rapuh. Tidak lama setelah pengorbanan Pak Danang, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Bayangan-bayangan di pinggiran pandangan, suara-suara bisikan di malam hari, dan perasaan bahwa sesuatu yang tidak terlihat selalu mengawasi. Semua ini kembali menghantui warga desa. Rano, yang sekarang dianggap sebagai pelindung desa, merasa beban tanggung jawab itu semakin berat. Dia tahu bahwa sesuatu belum beres, bahwa mungkin ada lebih banyak dari ritual dan makhluk yang belum mereka pahami. Dengan bantuan beberapa warga lain yang berani, dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka kembali ke hutan, ke tempat di mana Pak Danang menghilang. Dengan setiap langkah, rasa dingin yang tidak wajar menyelimuti mereka, seolah-olah setiap daun dan setiap batu mencoba untuk menghalangi perjalanan mereka. Cahaya bulan yang biasanya memberikan sedikit pencerahan sekarang tampak suram, seakan terhalang oleh kabut tebal. Di tengah hutan, di lokasi ritual, mereka menemukan tanah yang terbakar, simbol yang ditinggalkan dari malam itu. Di tengahnya, terdapat sebuah celah kecil mengeluarkan asap hitam yang tipis. Rano, dengan senter di tangan, perlahan mendekat, jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu di sini, bisik Rano. Sesuatu yang tidak selesai malam itu. Ketika dia hampir mencapai celah itu, tanah di bawahnya tiba-tiba bergemuruh, dan celah itu melebar. Dari dalamnya, suara serak terdengar, memenuhi udara dengan kekuatan yang mengerikan. "Kamu tidak bisa mengusirku," suara itu menggema, lebih kuat dari sebelumnya. Pengorbanan telah memberiku kekuatan. Saat itu, Rano dan warga lainnya segera bertindak. Mereka membentuk lingkaran di sekitar celah, mengambil posisi seperti yang diajarkan Mbak Sri. Mereka mulai melantunkan mantra pengusiran yang telah mereka pelajari. Setiap kata dipenuhi dengan kekuatan kolektif dari kesatuan mereka. Angin berhembus dengan keras, membawa daun dan debu berputar di sekeliling mereka. Sosok gelap mulai muncul dari celah, bentuknya besar dan menakutkan, tapi Rano dan yang lainnya tidak mundur. Dengan kekuatan yang tersisa dari pengorbanan Pak Danang dan kesatuan desa, mereka mendorong kembali sosok gelap itu, menyanyikan setiap kata dengan lebih keras. Cahaya mulai muncul dari antara mereka,
cahaya yang bersinar terang melawan kegelapan yang mencoba menelan segalanya. Akhirnya, dengan jeritan yang memekakan telinga, sosok gelap itu mulai mencair, terurai menjadi asap hitam yang perlahan diserap kembali ke dalam tanah, kembali ke celah yang kini mulai menutup. Ketika fajar menyingsing, Rano dan warga lainnya berdiri di tengah hutan, lelah namun lega. Mereka tahu bahwa mereka telah menghadapi ujian terakhir ini bersama-sama, dan melalui keberanian serta pengorbanan, mereka telah menyelamatkan desa mereka. Kembali ke desa, mereka disambut sebagai pahlawan. Meskipun luka dari kehilangan Pak Danang masih terasa, ada semacam penutupan dan sebuah janji yang diam-diam mereka buat untuk selalu ingat dan menghormati mereka yang telah berkorban. Desa Karang Tengah mungkin tidak akan pernah sama lagi, tetapi kekuatan dan keberanian mereka telah menorehkan cerita yang akan diceritakan selama generasi. Hari-hari berlalu setelah pertarungan terakhir di hutan Karang Tengah, dan desa perlahan kembali ke kehidupan normalnya. Namun, perubahan yang terjadi telah membentuk sebuah warisan baru, cerita yang akan diceritakan dari generasi ke generasi, tentang malam ketika kegelapan hampir menguasai mereka dan bagaimana cahaya dari semangat komunal mereka mengusirnya. Di tengah desa, sebuah monumen kecil didirikan, bukan hanya untuk menghormati Pak Danang dan keberaniannya, tetapi juga sebagai pengingat akan kekuatan yang ada dalam persatuan dan pengorbanan. Batu itu diukir dengan nama Pak Danang dan tanggal ketika ia memberikan dirinya untuk desa, dikelilingi oleh simbol-simbol dari ritual yang telah menyelamatkan mereka. Rano, yang kini lebih tua dan bijaksana, sering duduk di dekat monumen itu, terkadang ditemani oleh anak-anak desa yang penasaran. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian saat ia menceritakan kisah-kisah tentang keberanian, tentang entitas gelap, dan tentang pentingnya melindungi satu sama lain. Rano menjadi semacam penjaga cerita, pelindung ingatan kolektif desa. Sekolah-sekolah di desa mulai mengajarkan tentang pentingnya warisan budaya dan spiritual, menganjurkan pelajaran tentang cara-cara untuk menghargai dan melindungi warisan yang mereka miliki. Anak-anak belajar bukan hanya tentang matematika dan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang nilai keberanian, kejujuran, dan pengorbanan. Pengunjung datang dari tempat-tempat jauh, tertarik oleh kisah yang telah menyebar melampaui batas desa, ingin melihat tempat di mana manusia biasa menghadapi kekuatan tak terbayangkan dan menang. Rano dan warga lainnya menyambut mereka, berbagi cerita dan pelajaran yang telah mereka pelajari, menceritakan tentang malam yang mengubah segalanya. Namun, di balik semua pengajaran dan peringatan, ada kehati-hatian yang mendalam yang dijaga oleh warga desa. Mereka tahu bahwa meskipun kegelapan telah diusir, dunia penuh dengan misteri yang belum terpecahkan dan kekuatan yang tidak dimengerti. Pengetahuan ini membuat mereka tidak hanya bersyukur atas hari-hari damai yang mereka nikmati, tetapi juga waspada terhadap potensi bahaya yang mungkin masih mengintai di bayang-bayang. Dan begitu, desa Karang Tengah berdiri, sebuah pulau kecil keberanian dalam lautan ketidakpastian, sebuah mercusuar yang menceritakan tentang bagaimana terang bisa menaklukkan gelap, tentang bagaimana setiap warga bisa menjadi pelindung, dan setiap hati yang berani bisa menjadi kunci untuk mengusir bayang-bayang. Cerita ini, ditulis dalam batu dan di hati, akan terus menginspirasi, menantang, dan mengingatkan semua yang mendengarnya tentang kekuatan yang luar biasa dari persatuan dan keberanian manusia. Terima kasih telah menyaksikan dan menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini di Desa Karang Tengah. Kami berharap cerita tentang keberanian, misteri, dan pengorbanan ini telah memberi Anda inspirasi dan pengalaman yang berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika Anda menikmatinya. Dan tentu saja, subscribe jika Anda belum melakukannya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai saat itu, tetaplah berani dan terangi kegelapan. Selamat tinggal dan terima kasih sekali lagi.